Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Di Liga Malam Senin ini saya bersama 132 ya, Budiman arah Tanjung Priok. Nah, sembari menunggu kita lihat bis-bis yang ada. Tadi ada Aldebaran dan itu ada Aquila bus premium ya. Dan di seberang sana ini ada Teguh, itu jurusan Tasik Purwokerto. Melintas sesaat adalah R134 Gapuraning Rahayu, ini Jakarta sampai Lebak Bulus. Dan ini adalah R3E132. Ini batangannya Pak Arda ya. Cuma kali ini Pak Arda belum makan berangkat, dan ini dibawa oleh Pak Herdis karena perintah darurat mendadak dari OPS bahwa malam ini harus berangkat, dan Pak Cucu mendapat perintah itu sedangkan dia ada di Cisaga. Daripada dia harus balik ke Karangpucung dulu dan waktunya tidak mencukupi, maka Pak Herdis diminta membawakan bus tersebut. 33 Periadi, cuma nggak mau ke Priok kok dia. Oh, maunya kali terus. Maunya kali terus ya. Terus Bekasi dia mau. Oh. Dulu ke Priok nggak mau. Tiga itu juga kayaknya tenaganya nggak ada itu. Iya. Panas, gampang panas ya Pak. Kalau itu gampang panas. Kalau yang 33, kalau yang ini mah enggak. Nah. Cuma atuh tadi nih, biasanya di kilometer mau ke 88 tuh, apa sebelumnya itu gigi 4, Oh, gigi 5, gigi 4. agak susah. Tadi mah ada jadi gigi 2. Oh iya Pak. Gak ada tenaganya, ampere naik tapi speedometernya turun. Oh, Kan kaget. Makanya iya. berhenti dulu. Aduh, ini kenapa mobil kayak gini? Biasanya enggak. Iya, Tadi biasanya mah kan. ada kayak gitu. Aduh, dari 1 mulai Ah, isi lagi RPM naik, di over ketiga turun lagi semua. Aduh, ini ya Pak ya. berhenti lagi ya. Ini. Atau itu karung itu bukan? Bukan, ini tuh sewa. Oh, yang depan itu. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa bus Budiman Karangpucung Priok ini mulai dikenal orang dan mulai ada pelanggan-pelanggan di setiap ruas jalan. Pak Herdis menutup sendiri pintu penumpang ya, kemudian kembali ke pegang setir. Nah, seperti itu sebenarnya salah satu kesulitan dari seorang driver tunggal tanpa kernet. Selain buka tutup pintu, kesulitan lain adalah ketika masuk di terminal dan harus parkir. Tidak ada yang memberi aba-aba parkir, jadi harus menempatkan diri sendiri ya? Dan kadang-kadang harus turun juga. Ngeri, jalannya ngeri. Padahal itu bisa. Dia balik lagi ke sana kan. Yang nggak bisa mobil. Dia mobil emang nggak bisa motor. Itu ada palangnya. Iya, pete ini pete. Enggak. Kita menuju Cisaga dan kita akan ketemu Pak Cucu di pom bensin. Langsungnya kayak gini nih. Kijang bener Pak. Oh itu tuh. Oh, nggak jelas nih orang. Di pom kagok kah? Pak, ini cuma sampai Bekasi Pak. Bekasi aja. Ah. Ada ini ya. Mana tuh naiknya ini? Di tolnya lancar Pak Cucu. Alhamdulillah.
Nah, Kemarin ada transaksi apa? Yang nggak masuk tapi di klaim bisa masuk lagi. oh, Lancar Pak, tapi nggak sesuai target Pak. undian masih undian. Ya, Undian masih. enggak. Udah nggak diundi lagi. Udah gak diundi. 700.000. Nah, itu Pak yang hitung-hitung. Lele. Pak Cucu hati-hati. Aduh anjir. Tahu. Telah labu. Hati-hatinya. Nah, Pak Erdis turun di Ciamis ya. Ini di dekat perumahan Darussalam karena memang beliau tinggal di perumahan Darussalam. Bentar 20.000 Pak. Tombok. Mestinya kan 3,5 toh Pak. Iya. Berarti yang setengah nggak dibalikin. Ini setengah 3.500. enggak lah. Kan sini kan 3.500. Pangandaran 3.500. Termasuk di dalam kesulitan sebagai driver tunggal adalah cara ngasih retribusi ya. Jadi petugas harus mengalah, dia harus bergerak ke sisi sopir. Kesulitan yang lain adalah ketika ada penitipan paket ya dari masyarakat untuk dibawa ke Jakarta, maka driver juga harus ikut turun menggotong paket tersebut. Kalau ringan nggak apa-apa, tapi kalau paketnya karung-karung seperti itu ya badannya capeknya 2 kali lipat. Yang Banjarsari Priok, saya diajari macam-macam saya. Kalau ini begini Pak, kalau ini begini. Oh Pak, saya apa? Saya orang dalam aja tak ngerti. Kita akan memasuki SPBU Gentong untuk kontrol ya. Nah, di sini banyak mobil-mobil pribadi, mobil-mobil kecil, dan tentu bis cepat Budiman masuk di sini. Nah, Pak Cucu membuka loket e-tolnya di ujung sana itu ya, di sisi selatan. Kalau dalam malam gini kan pulang sekarang itu malam bisa tidur lagi. Oh gitu. Kalau datang pagi itu ya lama tuh. Nggak bisa istirahat. RG mah tinggal nginjek ya Pak ya. Lompat ya. Ini ancang-ancang dulu. Selain itu, kesulitan lain dari driver tunggal ini adalah ketika harus narik ongkos dari penumpang ya. Pertama, selain harus teliti masalah kesesuaian tarif karena tarifnya adalah tarif kawasan, maka juga harus benar-benar teliti dari jumlah penumpang tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat untuk ditarik. Kadang juga ada beberapa penumpang yang nakal yang pura-pura sudah bayar gitu ya, padahal belum. Dan kalau itu terjadi, maka kekurangan dari pembayaran penumpang itu akan ditanggung penuh oleh Pak sopir. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kasihan sekali karena bisa-bisa pulang nggak bawa uang karena buat nompokin orang. Nah, ini himbauan buat para penumpang ya untuk selalu jujur dalam hal membayar tiket. Dalam hal perjalanan pun driver juga sering dihadapkan pada permasalahan yang tidak bisa dilakukan sendiri ya. Misalnya trouble di jalan,
ganti ban dan sebagainya. Kalau sendiri dia harus meninggalkan ruang kemudi dan barang-barang yang ada di kemudi juga harus dikemasi ya. Namun demikian, di luar dari kekurangan atau dampak negatif dari setir sendirian adalah ada keuntungannya. Keuntungan tersebut yaitu satu, pengeluaran akan lebih sedikit karena pengeluaran sopir dan kenaik itu jadi satu. Pengeluaran berupa jajan kopi, makanan kecil, dan rokok bisa diminimalisir sehingga take home pay atau uang yang dibawa pulang itu menjadi lebih besar. Nah, yang kedua, ini keluar dari beberapa sopir bahwa kenaik kadang ambil jatah istirahat itu bareng dengan penumpang. Jadi ketika penumpang tidur, kenaiknya ikut tidur gitu ya. Nah, drivernya melek sendirian. Tadi macetnya di mana Tapi tadi, kadang Bang? jika tanpa kenaik, driver sering ditemani oleh penumpang yang ikut Oh, yang panjang tadi. nimbrung pembicaraan atau menemani ngobrol sepanjang perjalanan. Kalau itu Pak, kalau di kayak apa namanya, rumah makan yang di itu sebelum Nagrek itu, bukan yang travel itu loh, kurang ya itu ya. Sebelum Pananjung masih sesudah Pak, pas naik itu loh, Sari Sunda atau apa itu, kan tempat travel berhenti itu. Kurang banyak ya kayaknya ya. Pribadi ini sama bisnis nggak bisa ke ini Pak. Dulu mah tukang parkir belum ada, masih sekarang mah tukang parkir aja. Nggak ada, berarti kan putaran belakang. Iya. Udah punya ancang-ancang. Iya. Kita itu jamnya bareng sama Merdeka itu ya Pak ya. Sering selalu bareng sama Merdeka itu loh. Apa ya Pak? Balon. Pangandaran, Sukabumi, Tasik, Ciamis, Banjar. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu kalau mendapatkan kenaik yang cekatan ya kan. Sudah cekatan teliti lagi. Cekatan misalnya bila bis mau nyalip dia bisa ngasih apa-apa, bis mau parkir dia juga turun kasih apa-apa. Dan juga ketika ada trouble, misalnya ganti ban, tanpa sopir harus turun dari kemudi pun dia bisa mengganti ban sendiri. Karena kadang mengganti ban itu tidak diperlukan dongkrak, melainkan diperlukan dengan menggeser sedikit bis ke depan dan mengganjal ban belakang yang double itu, sehingga ban yang akan diganti itu terangkat dan bisa diganti. Karena yang teliti dalam menarik ongkos tentu akan menjadi partner yang sangat baik bagi driver ya, karena sudah barang tentu dia tidak akan rugi karena keteledoran dalam menarik ongkos. Apalagi dengan kenaik-kenaik yang punya komunikasi yang bagus, jaringan yang bagus, sehingga bis mendapatkan banyak paket yang harus diantar. Ya, itu yang banyak dicari oleh driver. Dan biasanya di BCB ini saya lihat sebelum mendapatkan kenaik itu harus ada semacam uji coba ya. Jadi melihat kecocokan antara
kenaik atau kondektur dengan driver. Berarti itu semua bank bisa ya Pak? Mandiri Mandiri. sama BRI. Oh, Yang Apple itu yang ada yang Apple-nya aja kan itu bisa pakai. oh iya iya iya. Apalagi sih pakainya pakai Mandiri. Oh, Mandiri ya. Dari 16. Dari alat-alatnya ada kan Oh, isi tulisannya? kayak yang bikin sendiri. Oh gitu. Iya. Saya lihat di YouTube sih kayaknya juga susah nih. Terlalu banyak masalahnya. Iya. Taman gitu. Orang mobil aja dikasih pasang gitu. Iya. Kayaknya saya mau coba bikin sendiri aja. Iya. Nah, sebenarnya dari sisi perusahaan sendiri bagaimana dengan aturan single driver ini? Ada beberapa PO yang memang menerapkan single driver ya, seperti PO Sinar Jaya yang melengkapi bisnya dengan pintu hidrolik karena drivernya adalah driver single. Sedangkan untuk BCB, menurut pengakuan dari Pak Mastur, khususnya untuk divisi Tanjung Priok itu menjadi kewajiban sebenarnya membawa kenaik. Tapi bagaimana kalau kondisinya tidak memungkinkan seperti saat ini karena kekurangan personel, sedangkan bus harus tetap berangkat. Ya jadinya kita memanfaatkan kemampuan Pak driver sebagai single driver tanpa kenaik. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Tanjung Priok. Ini tepat di pukul 03.14. Dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam trip Tanjung Priok ini ya, bersama 3E132. Oke, terima kasih, kita jumpa kapan-kapan. Salam.